Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sari Wahyuni, NIM 0207240002, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan komponen sistem pertanian terpadu. Apa itu sistem pertanian terpadu? Sistem pertanian terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti tanaman, ternak, dan perikanan dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya serta menjaga keseimbangan ekosistem, menciptakan saling dukung antara komponen sehingga mengurangi kebutuhan akan input dari luar, mengurangi risiko kegagalan panen dengan memanfaatkan berbagai jenis tanaman dan hewan, mendorong keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan ekosistem yang membantu mengendalikan hama dan penyakit. Dalam konsep sistem pertanian terpadu dikenal istilah 4F yang merupakan hasil utama yang akan diperoleh dari kegiatan sistem pertanian terpadu. 4F tersebut menurut Arifin berupa food atau makanan. Food merupakan hasil utama yang akan diperoleh dari kegiatan pertanian terpadu yang akan menjadi sumber pangan bagi manusia. Yang kedua, feed atau pakan ternak. Feed merupakan hasil yang diperoleh dari produk samping budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun perikanan. Ketiga, yaitu fuel atau energi dalam berbagai bentuk. Fuel merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan produk samping peternakan maupun tanaman. Yang keempat, fertilizer atau pupuk. Fertilizer merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan produk samping peternakan maupun tanaman menjadi pupuk organik padat atau cair. Komponen utama sistem pertanian terpadu. Yang pertama, lahan pertanian. Tanah merupakan aset utama dan pengelolaannya yang baik adalah kunci. 2. Sumber daya air. Air adalah elemen vital dan manajemen air yang efisien sangat penting. 3. Tanaman pangan. Tanaman pangan adalah fokus utama dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kondisi lokal. 4. Ternak. Hewan ternak diintegrasikan untuk diversifikasi produk dengan pengelolaan limbah. 5. Limbah dan daur ulang. Limbah diolah menjadi sumber daya, mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi. Integrasi komponen sistem pertanian terpadu. Pada gambar di atas, terdapat 4 komponen utama dalam sistem pertanian terpadu, yaitu manusia, tanaman, peternakan, dan perikanan. Keempat komponen tersebut saling terintegrasi. Manusia sebagai motor penggerak dalam sistem pertanian terpadu yang membutuhkan makanan baik dari tanaman, peternakan maupun perikanan. Yang kedua, tanaman. Yang diusahakan dalam sistem pertanian terpadu merupakan tanaman yang menjadi sumber makanan utamanya bagi manusia dan sekaligus dapat menjadi sumber pakan peternak. Ketiga, peternakan yang dikelola dalam sistem pertanian terpadu selain memberikan manfaat sebagai sumber makanan bagi manusia, produk sampingnya juga dapat diolah menjadi sumber penyedia unsur hara bagi tanah yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman. Keempat, perikanan yang dikelola dalam sistem pertanian terpadu merupakan ikan air tawar yang tidak banyak memerlukan perawatan ekstra, namun dapat memanfaatkan nutrisi yang ada dari hasil produk samping sistem pertanian terpadu. Ada beberapa model integrasi tanaman dengan ternak dalam sistem pertanian terpadu seperti disajikan pada gambar kedua. Yang pertama, integrasi tanaman padi dengan ternak. 2. Integrasi tanaman jagung dengan ternak. 3. Integrasi tanaman sayuran dengan ternak. 4. Integrasi tanaman buah dengan ternak. 5. Integrasi tanaman perkebunan dengan ternak. Keuntungan dan tantangan sistem pertanian terpadu. Keuntungan sistem pertanian terpadu menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian. Sistem ini mengintegrasikan berbagai komponen pertanian dari budidaya tanaman hingga peternakan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Yang pertama, keuntungan ekonomi. Sistem pertanian terpadu memungkinkan pemanfaatan maksimal lahan dan sumber daya, juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Diversifikasi tanaman membantu mengurangi erosi tanah, mengendalikan hama, dan meningkatkan kesuburan tanah. Keuntungan sosial. Sistem pertanian terpadu memperkuat ketahanan petani
Dengan mengandalkan berbagai sumber pendapatan, petani terlindungi dari fluktuasi harga atau kegagalan pangan. 4. Pengelolaan lahan yang optimal. Pertanian terpadu memungkinkan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Dengan menggabungkan berbagai tanaman, pohon, dan ternak, petani dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. 5. Peningkatan produktivitas. Integrasi tanaman dan ternak saling melengkapi. Tanaman menyediakan pakan untuk ternak, sementara limbah ternak menjadi pupuk alami untuk tanaman. Siklus saling menguntungkan ini meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia atau pestisida. 6. Pengurangan pencemaran. Pertanian terpadu meminimalkan pencemaran lingkungan. Limbah ternak dimanfaatkan sebagai pupuk, mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia yang berpotensi mencemari tanah dan air. Tanaman juga berfungsi sebagai penyerap karbon, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. 7. Peningkatan ketahanan ekonomi. Dengan diversifikasi pendapatan, sistem pertanian terpadu meningkatkan ketahanan ekonomi petani. Kegagalan pada satu lini produksi yang dapat diimbangi oleh sumber pendapatan alternatif, mengurangi risiko finansial. Sumber pendapatan tambahan juga memberikan kesempatan bagi petani untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktik berkelanjutan. 8. Peningkatan keanekaragaman hayati. Pertanian terpadu menciptakan lingkungan yang beragam secara hayati. Berbagai tanaman, hewan, dan mikroorganisme hidup berdampingan menciptakan ekosistem yang seimbang dan tangguh. Keanekaragaman hayati mendukung interaksi simbiosis, pengendalian hama alami, dan ketahanan terhadap gangguan lingkungan. Di balik semua keuntungan sistem pertanian terpadu, ada pula tantangannya. Yang pertama, keterbatasan modal dan teknologi. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 3. Kendala infrastruktur. 4. Perubahan iklim. 5. Kendala pasar. Solusi tantangan sistem pertanian terpadu. Yang pertama, pemerintah dapat memberikan subsidi atau fasilitas kredit terjangkau untuk mendukung petani. 2. Diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan dan sumber daya secara berkelanjutan. 3. Pemerintah dan organisasi pembangunan dapat bekerja sama membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan dan fasilitas penyimpanan. 4. Sistem pertanian terpadu dapat membantu petani beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui teknik pengelolaan air, pemilihan tanaman tahan banting, dan diversifikasi produksi. 5. Skema pertanian kontrak atau pembentukan koperasi petani dapat memastikan pasar yang stabil dengan harga yang adil. Kesimpulan, mengoptimalkan sumber daya melalui sistem pertanian terpadu sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial di sektor pertanian. Dengan menerapkan praktik ini, petani dapat memaksimalkan pendapatan, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan, dan berkontribusi pada keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pertanian terpadu menjadi solusi berkelanjutan untuk masa depan sektor pertanian. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.